lagi bersama saya di dalam pembelajaran sistem informasi geografis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin sedikit refreshing terkait dengan sistem informasi geografis. Di sini kita mulai saja dari apakah sistem informasi geografis itu. Masih ingat kan? Secara umum, sistem informasi geografis dapat didefinisikan sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, kemudian data geografis, dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, atau mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang mereferensikan geografis. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang tadi sudah kita baca bersama, maka mungkin bagi kita orang awam atau bagi kita pendatang baru pengguna sistem informasi geografis kurang membantu pemahaman kita terhadap sistem informasi geografis. Nah, kalau saya boleh menyederhanakan definisi tersebut, sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menjelaskan tempat pada permukaan bumi. Kemudian bagaimana pertanyaan yang bisa dijawab oleh sistem informasi geografis? Coba kita perhatikan pertanyaan di bawah ini. Apakah pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara spasial dengan sistem informasi geografis atau tidak? Kita lihat pertanyaan pertama. Berapa rata-rata orang yang bekerja dengan sistem informasi geografis di setiap lokasi? Nah, di dalam pertanyaan ini Anda jangan terkecoh dengan setiap lokasinya ya. Bagaimana? Apakah bisa dijawab? Benar. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena jawaban dari pertanyaan pertama ini tidak memerlukan nilai yang disimpan berdasarkan latitud dan longitud yang menunjukkan di mana lokasinya dan hubungannya dengan lokasi. Kemudian pertanyaan kedua, mari kita simak. Berapa banyak orang yang bekerja dengan sistem informasi geografis di kota-kota utama di Eropa Barat? Apakah pusat kotanya terletak dalam radius 1000 mil dengan kota lain? Rute terdekat mana yang melalui semua pusat kota ini? Nah, dilihat pertanyaan kedua ini tadi hanya dapat dijawab dengan menggunakan data latitud atau longitud, titik koordinat gitu ya, serta informasi lainnya seperti radius bumi. Nah, dengan sistem informasi geografis kita dapat cepat menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi. Kemudian kira-kira jadi pertanyaan yang bagaimana saja yang bisa dijawab dengan sistem informasi geografis? Ada 5 pertanyaan umum yang dapat dijawab oleh sistem informasi geografis. Yang pertama adalah lokasi. Pertanyaan yang pertama adalah mencari apa yang terdapat pada lokasi tertentu. Lokasi bisa dijelaskan dengan banyak cara, misalnya dengan nama tempat, kode pos, referensi geografis seperti titik koordinat, latitud, longitud gitu. Kemudian yang kedua,
sistem informasi geografis dapat menjawab kondisi. Nah, dalam kemampuan menjawab kondisi di sini diperlukan analisis spasial untuk menjawabnya. Di samping mengidentifikasi apa yang terdapat di lokasi tertentu, kita dapat juga mencari lokasi dengan kondisi yang bisa memuaskan kita. Contohnya, saya ingin membangun sebuah pemukiman perumahan. Nah, membangun perumahan mesti akan ada kondisi yang ideal supaya apa? Perumahan yang saya buat nanti akan laku. Maka saya butuhkan informasi permukiman yang ideal itu seperti apa, syaratnya seperti apa. Yang nantinya pada akhirnya sistem informasi geografis dapat menjelaskan secara keseluruhan tentang kondisi suatu kawasan dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan perumahan tadi. Jadi begitu kita menggambar dengan SIG, kelihatan bahwa oh iya benar, lokasi yang akan kita pilih adalah punya kondisi yang ideal untuk dibangun perumahan. Berikutnya adalah menjawab kecenderungan. Dalam menjawab kecenderungan, maka kita butuh dua pertanyaan. Pertama, dan mencari perbedaan pada area menurut perbedaan waktu. Nah, analisis spasial dalam sistem informasi geografis dapat dilakukan secara multitemporal dengan menggunakan data multiwaktu. Nah, perkembangan antar waktu dari beberapa data tersebut bisa menjadi dasar analisa, kemudian yang akan terjadi pada masa depan kita bisa prediksi. Nah, analisa ini akan memberi penjelasan tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan menggambarkan lokasi di mana fenomena tersebut akan terjadi. Berikutnya adalah pertanyaan pola. Pertanyaan ini sedikit lebih rumit, agak lebih susah sedikit ya. Kemudian kita ditanya dengan pertanyaan seperti contohnya, apakah kanker penyebab utama kematian di antara penduduk dekat pusat tenaga nuklir? Yang cukup penting kita ketahui apakah adalah berapa banyak penyimpangan yang ada yang tidak tepat dengan pola keberadaan kanker tersebut di sana. Kemudian berikutnya adalah pemodelan. Pertanyaan pemodelan ini dapat digunakan untuk mendeterminasi apa yang terjadi. Contohnya, kalau dibuat saluran baru zat tertentu di dalam tanah, apakah akan mencemari tanah dan persediaan air di daerah setempat? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, ini memerlukan informasi geografis dan informasi lain yang memerlukan keilmuan terkait. Jadi, sistem informasi geografis bukan sekedar sistem komputer untuk membuat peta, tetapi juga merupakan alat analisis. Nah, keuntungan utama dari sistem informasi geografis adalah memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan spasial antara feature peta. Kemudian, bagaimana manfaat dari sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis memberikan manfaat yang sangat luas serta mencakup berbagai bidang. Namun, kalau secara umum kita lihat sistem informasi geografis dapat dibagi dalam beberapa manfaat, yaitu yang pertama, pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Nah, dari proses awal, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga didapatkan hasil atau kesimpulan dilakukan secara cepat dan sistematis dibandingkan jika dilakukan secara manual. Yang kedua,
Kemudahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan lebih baik dan akurat karena sistem informasi geografis merupakan sistem yang terintegrasi. Selain itu, tersedianya berbagai metode analisis memudahkan dalam memperoleh preferensi dan alternatif-alternatif kebijakan maupun keputusan. Misalnya, dalam pemilihan lokasi, pengaturan zonasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Manfaat berikutnya adalah peningkatan kualitas dalam menyampaikan informasi. Peta dianggap sebagai salah satu media komunikasi yang efektif dalam memvisualisasikan kondisi dunia nyata. Berikutnya adalah melakukan pencatatan dan pemberkasan informasi geografis yang lebih sistematis. Instansi terkait, organisasi maupun perusahaan-perusahaan yang bekerja menggunakan sistem informasi geografis akan lebih mudah dalam membangun koneksi secara internet karena sistem informasi geografis secara konseptual menyediakan kerangka kerja yang sistematis baik berupa peta tematik maupun data-data atributnya. Yang terakhir, itu membantu memahami kondisi masa lalu, kondisi saat ini, dan prediksi masa depan. Nah, contohnya instansi pemerintah maupun swasta semakin banyak yang memanfaatkan sistem informasi geografis untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana, utilitas, dan lain sebagainya sebagai bagian dari optimalisasi pelayanan instansi maupun perusahaan. Yuk kita berkenalan dengan GIGIS. Apa itu GIGIS? GIGIS atau Quantum GIS merupakan salah satu perangkat lunak open source alias free gitu ya, yang dapat digunakan untuk mengelola data spasial dan mengembangkan aplikasi sistem informasi geografi. Nah, GIGIS ini dikembangkan di bawah bendera Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) dengan sifat pengembangannya terbuka, sehingga siapapun yang memiliki kompetensi dalam bidang ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan aplikasi ini. Nah, GIGIS ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman C++ dan bersifat multiplatform, artinya dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi komputer. Nah, sistem operasi seperti apa yang bisa menjalankan GIGIS? Bisa Windows, Linux, BSD, kemudian Mac, bisa. Bahkan saat ini sudah mulai ada atau dikembangkan GIGIS pada perangkat Android. Nah, yuk kita mengenal interface dari GIGIS. Silakan teman-teman bisa buka GIGIS-nya yang kemarin sudah teman-teman download. Kita akan belajar tampilan dari GIGIS. Baik, ini setelah kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal ketika kita buka. Nah, kalau teman-teman sudah punya project, beda hasil bukaannya akan sedikit berbeda, yaitu di project template ini akan muncul apa yang sedang Anda kerjakan, ada daftarnya di sini. Nah, saya akan jelaskan
apa yang ada di Gigis sedikit, yaitu yang pertama di Untitled Project Gigis ini nantinya kalau Anda sudah mulai mengerjakan suatu project kemudian menyimpannya, ini akan berganti dengan nama dokumen milik Anda. Kemudian di bagian bawahnya ini ada yang namanya menu bar. Menu bar adalah menu utama, alat-alat utama yang akan dipakai di dalam Gigis. Ini sarana utama dari aplikasi Gigis, ada project, edit tampil layar dan lain sebagainya yang nanti kita akan gunakan satu-satu. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu alatnya di sini. Kemudian berikutnya di bagian bawah dari menu bar ada toolbar. Toolbar ini adalah alat-alat kumpulan alat-alat atau sarana operasional dari Gigis. Nah, apa yang ada di toolbar sini bisa kita atur sendiri gitu ya. Mau tampilkan apa yang akan sering kita pakai, kita munculkan di sini bisa. Kemudian toolbar ini bisa kita geser-geser nih ya, bisa kita geser kemana, ke samping pun bisa seperti ini. Jadi kalau dia ada di samping sini namanya toolbar side, karena dia ada di sini dia toolbar saja. Ini bisa kita atur sendiri. Mungkin di tempat Anda tidak sebanyak seperti punya saya, karena di punya saya ini sudah saya munculkan toolbarnya macam-macam. Kemudian di sini ada plugin, nanti ada penjelasannya tersendiri di video-video berikutnya, ada menu vektor dan lain-lain. Di sini ada daftar layar atau layar panel, di mana nanti project yang sedang kita kerjakan itu ada di sini, lembarannya ada di sini, atau berisi daftar data yang ditampilkan dalam layar GIS. Ini layar GIS atau kanvas dari GIS. Kemudian di bagian bawah sendiri di sini ada keterangan dari menampilkan informasi dari Gigis sendiri, yaitu koordinat, skala, rotasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, di tampilan dari Gigis saya, kalau kita lihat ada project, edit tampilan, layar, pengaturan dan lain-lain. Nah, ini masih berbahasa Indonesia. Kalau kita mau mengganti bahasanya, mudah sekali, tinggal klik pengaturan atau setting, kemudian kita pilih option. Setelah kita pilih option, kita lihat umum, kita lihat use ininya, kalau belum aktif diaktifkan dulu. Override sistem lokal, diklik. Ini punya saya sebenarnya masih dalam bahasa Indonesia, ini bisa kita ganti. Tadi saya ganti yang diganti bukan ini ya, untuk ganti bahasa ini ID-nya Indonesia. Yang kita perlu ganti adalah user interface translation. Di sini tinggal kita pilih, kalau tadi kita Indonesia, kita mau ganti dengan bahasa Inggris gitu juga boleh. Kemudian kita oke. Kalau nama di menu bar ini tidak terganti secara otomatis, Anda bisa close dan start kembali. Nah, ini adalah setelah saya restart kembali aplikasinya, setelah mengubah bahasa, dia akan berubah ke dalam bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian kita atur tampilan dari toolbar ini di sini. Ini kita coba klik view, di sini ada toolbar. Nah, tinggal Anda centang aja yang Anda perlukan. Contoh, kalau saya tidak mau pakai advanced digiting, akan hilang gitu ya. Kalau saya klik lagi toolbars advanced digiting, dia akan muncul gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika ada alat yang di tempat Anda nggak ada, berarti tinggal lihat toolbarnya itu.
Kemudian di sini ada menu bar vektor, raster, macam-macam. Ini tinggal nanti diaktifkan aja. Nah, di processing ini juga bisa muncul toolbox peralatan yang harusnya ada di vektor dan raster. Di sini dimunculkan secara penuh gitu. Jadi kalau di vektor tidak lengkap atau masih ada yang kurang, maka bisa kita lihat di processing toolbox-nya. Oke, kemudian yang kita lakukan sekarang adalah mengaktifkan beberapa plugin yang nanti akan kita pakai dalam mengerjakan tugas-tugas kita dalam belajar GIS. Yang pertama, pastikan dulu bahwa Anda terhubung dengan internet, karena install plugin butuh koneksi internet. Ini adalah tampilannya. Apa saja yang minimal harus Anda punya sekarang, walaupun nanti di tengah perjalanan mungkin akan ada tambahan-tambahan yang kita harus install. Yang pertama adalah spreadsheet layar. Kalau seperti saya sudah diinstal, tinggal dicentang, itu tinggal klik install gitu. Tunggu sebentar. Kemudian yang perlu ada lagi supaya kita tahu posisi kita ketika melakukan georeference itu benar atau tidak, kita butuh quick map service. Ini quick map service QMS. Nih, kalau sudah, kita klik close. Karena saya tadi sudah menampilkan toolbar side, maka dia muncul di sebelah sini. Kadang ada yang muncul di atas di toolbarnya. Nah, ini di sini saya ada add spreadsheet. Jadi kalau saya punya data Excel, saya bisa masukkan melalui spreadsheet ini. Kemudian QMS atau Quick Map Service ini kita bisa memunculkan peta yang ada di Google Map. Contoh, ini saya search QMS. Di sini ada yang mau saya pakai yang mana, tinggal diklik add aja, add seperti ini, terus kita tutup. Nah, ini peta dunia sudah muncul, tinggal kita mau menuju kemana. Ini contoh, saya mau ke Indonesia, tinggal diklik perbesar saja Indonesia. Ini Jawa Tengah, ini Semarang. Nah, ini adalah fungsi QMS. Nah, layar ini akan muncul di layar panel. Jadi lembaran GIS-nya akan muncul di layar panel, urutannya di sini. Dan ingat, prinsip kerja dari GIS adalah layer per layer. Yang pakai bidangnya lebih luas atau bidang gambarnya luas itu harus ada di bawah, kemudian yang lebih sempit di atas. Jadi kalau yang sempit di bawah akan tertutup dan tidak terlihat seperti ini, gitu ya. Nih, sampai di sini dulu. Jangan lupa membuat laporan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.